على شاطئ الهوى أجمل حكاية قلب أبطالها احنا سوا، فيها اللي اتمنيت وياك حسيت أجمل إحساس. أحلى كلام بالعين قلنا لبعضنا، ضحكة قلوبنا حنين، ونسينا نفسنا ونسينا كل الناس. أنا وأنت خلاص خلاص هنعيش. ده أجمل يوم في حياتي عشان قابلتك يا حياتي. هفضل حبيبي معاك والله ما سيبك، انت اللي بتسعد كل اوقاتي. ده اجمل يوم في حياتي عشان قابلتك يا حياتي. هفضل حبيبي معاك والله ما سيبك، انت اللي بتسعد كل اوقاتي. محمد يا رب أجرنا من عذابك. اللهم صل على محمد يا رب وارزقنا الشهادة. اللهم صل على محمد يا رب واصلح كل مصلح. اللهم صل على محمد يا رب واكفي كل ماضي. اللهم صل على محمد يا رب نختم بالمشافعة. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du.
Yang kami hormati para tuan guru, para habaib, wabil khusus tuan guru Hawasi Samsudin LCMA dan Habib Alwi bin Hasan Al-Idrus. Yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat lingkungan Kebon Batu Timur, singkatnya bapak-bapak, para Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Habibana Alwi bin Hasan Al-Idrus, Habibana Fauzi Mulakhila, para tokoh masyarakat, tokoh agama, kepala lingkungan Kebon Bawak Timur, Mami kepala lingkungan Kebon Bawak Tengah, Kebon Bawak Selatan ada guys, yang tengah ada ya. Singkatnya para tokoh masyarakat, tokoh agama, mami-mami tiang, para penglingsir, terkhusus juga kepada ketua panitia. Tadi ketua panitianya bilang panik, saya lebih panik. Saya kira dia yang ceramah bukan saya. Para remaja-remaji, hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari niki kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi ketiga kali saya mengisi di tempat ini. Dan saya senang. Kenapa? Karena sedikit ceramahnya. Soalnya sudah lemas semua. Terutama yang sudah loyo-loyo, yang sudah lingsir-lingsir ini. Hampir semua sudah mengheningkan cipta semua. Alhamdulillah, pada malam hari ini kesyukuran bagi kita semua diberikan sehat, diberikan sempat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga lisan kita semua sama-sama melantunkan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau. Amin, amin. Ya Rabbal alamin. Dulu Nabi Musa alaihi salam pernah punya umat, yang mana umatnya ini disebutkan di dalam riwayat, umatnya ini kanat asallahu ta'ala mi'ataisan. Ini dia punya umat Nabi Musa, dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala 200 tahun. Enggak tobat-tobat. Bayangkan ada orang umurnya 200 tahun maksiat, enggak tobat, enggak tobat-tobat. Maka meninggallah daripada salah seorang umat Nabi Musa alaihi salam. Ketika ini orang meninggal, semua orang desanya itu nggak ada yang mau nguburin, nggak ada yang mau ngurusin jenazahnya, nggak ada yang mau mandiin jenazahnya. Sepakat semua orang satu desa itu nggak ada yang mau ngurusin. Akhirnya jenazah ini ditaruh di tong sampah. Jadi ini jenazah ditaruh di tong sampah. Masih segar jemaah? Itu ibu-ibu di belakang udah mulai selfie-selfie saking bosannya dari awal. Jadi ini umatnya Nabi Musa alaihi salam, dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala 200 tahun enggak tobat-tobat.
Ketika dia meninggal, semua orang desanya itu tidak ada yang mau mengurusi jenazahnya. Akhirnya dibuang di tong sampah. Nabi Musa alaihissalam kemudian mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wahai Musa, pergilah kamu ke kebun bawak timu. Kalau seandainya nama desa, pergilah kamu ke suatu desa yang mana ini desa, di situ hari ini ada seorang kekasihku yang meninggal. Solati dia, urusi jenazahnya sampai di kuburannya. Maka berangkatlah Nabi Musa alaihissalam. Berangkat Nabi Musa alaihissalam ke desa tersebut. Kemudian beliau bertanya, ada nggak hari ini orang yang soleh yang meninggal? Kata orang-orang desa, nggak ada. Kalau hari ini orang soleh nggak ada yang meninggal. Nggak, saya dapat wahyu dari Allah. Hari ini ada orang soleh, salah seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala yang meninggal. Satu-satu orang-orang desa ini mengatakan nggak ada orang soleh yang meninggal sekarang. Kalau tukang maksiat ada. Kata Nabi Musa, tukang maksiat iya, ada. Orang ahli maksiat selama 200 tahun dia tidak bertaubat, dia tidak tampak daripada taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Musa, terus sekarang mayatnya di mana? Jenazahnya di mana? Rumahnya di mana? Kata orang desa itu di tong sampah. Maka Nabi Musa alaihissalam pun mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, Engkau mengatakan ini hari ada seorang kekasihmu yang meninggal, tetapi ternyata tidak ada orang soleh yang meninggal hari ini. Yang ada adalah tukang maksiat yang meninggal. Kata orang desa, dia 200 tahun bermaksiat kepada Engkau ya Allah. Nggak ada itu tampaknya daripada taubat-taubatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, betul wahai Musa, kamu nggak salah alamat. Orangnya betul di kebun bawah timur, bukan di kebun bawah tengah. Akhirnya Nabi Musa mengatakan, ya Allah, tapi kenapa Engkau menyebutkan dia sebagai seorang kekasihmu ya Allah? Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, ada satu hal yang tidak ada orang yang mengetahui kecuali aku wahai Musa. Kata Nabi Musa alaihissalam, ya Allah, kalau begitu apa itu ya Allah? Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, wahai Musa, ini orang salah satu kelebihannya, setiap dia berjalan kemudian dia menemukan daripada kertas Taurat, lempengan atau sobekan daripada Taurat yang tercecer di jalan, kemudian dia pungut itu kertas. Apabila di dalam kertas yang bertuliskan daripada firman Allah di dalam Taurat itu ada nama kekasihku Muhammad, maka ini orang taqabbalahu wa wada'a ala ainaihi wa shalla alaihi. Jari ini dengan niki, kata apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, ini orang kalau dia ketemukan kertas Taurat, kemudian di situ dia melihat nama kekasihku Muhammad, maka dia menciumnya. Faqabbalahu wa wada'a ala ainaihi. Kemudian setelah dia menciumnya nama Nabi Muhammad, kemudian dia letakkan di kedua matanya. Wa shalla alaihi. Kemudian dia berselawat kepada baginda Nabi dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka fasyakartu lahu wa ghafartu lahu. Maka sebab itulah wahai Musa, aku berterima kasih kepada orang ini dan aku ampuni segala daripada dosanya. Ini orang maksiatnya 200 tahun. Ini segini banyak orang, ada nggak orang sini kebun bawah timur ini yang umurnya 200 tahun? Nggak ada. Nggak ada. Kalau ada orang umur 200 tahun udah masuk rekor dia. Nggak ada. Kalau umat-umat terdahulu umur 200 tahun itu biasa. Bahkan kalau dulu orang dulu umur 200 tahun itu masih unyu-unyu. Di dalam sebuah riwayat di dalam Sahih Muslim itu ada seorang Nabi Nuh. Dia nangis di depan kuburan, nangis di depan kuburan, terisak-isak tangisannya, tidak berhenti-henti tangisannya. Lewatlah Nabi Nuh alaihissalam. Ditanya, wahai ibu, kenapa engkau menangis? Kata ini ibu-ibu ini, wahai Nabi Nuh, aku menangisi daripada anakku.
Ini anakku, aku belum puas bermain-main dengannya, lagi unyu-unyunya. Kata Nabi Musa, emang berapa umur daripada anakmu? Kata ini ibu, wahai Nabi Nuh, umur anakku masih 200 tahun. Jadi 200 tahunnya masih unyu. Kalau sekarang umur orang 200 tahun, unyu-unyu betul, tapi udah gak ada giginya sama sekali. Jadi umat-umat terdahulu itu dia panjang-panjang. Kata Nabi Nuh kepada ini ibu, wahai si fulana, berbahagialah karena besok ada umat di akhir zaman, dia umurnya paling panjang ini cuma 70 tahun, lebih daripada itu banyakkan bonusnya. Siapa itu? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tapi kita pendek umurnya, tapi yang paling banyak masuk surga itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka insya Allah pada malam hari ini lisan kita ringan berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan dengan selawat ini semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu. Karena di tiang arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala itu bertuliskan, di tiang arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala itu bertuliskan, apa kata Allah Subhanahu wa taala, man istaqa ilayya rahimtuhu. Siapa orang yang rindu kepadaku, siapa hamba yang rindu kepadaku, kata Allah, maka aku pun rindu kepada. Wa man sa'alani a'taitu. Siapa orang yang meminta kepada aku, kata Allah, aku akan berikan apa permintaan. Wa man taqarraba ilayya bis salati ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ghufirat lahu dzunubuhu walau kanat mithla zabadil bahra. Dan siapa orang yang mendekatkan dirinya kepadaku, kata Allah, dengan wasilah bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad, kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ghufirat lahu dzunubuhu walau kanat mithla zabadil bahra. Maka aku akan mengampuni semua dosanya, walaupun dosanya itu seukuran semua buih yang ada di lautan ini. Diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini malam kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai wujud peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar semua ini adik-adik kita supaya mereka tumbuh. Alhamdulillah orang-orang tua kita ini walaupun lama, soalnya biasanya kalau salawatan ini peminatnya banyakkan anak-anak muda. Kenapa? Iya mau yang tokol. Nah, kalau yang tua-tua biasanya sedikit peminatnya. Kalau yang bajang-bajang ya. Tapi alhamdulillah saya melihat ini orang tua kita, bapak kaling kita, ini mantan kaling juga ya. Nah, mantan kaling juga. Walaupun ini mantan kaling dari tadi udah hadap kanan, hadap kiri, padahal dia belakangan juga datang ke sini. Alhamdulillah semua itu tidak mengurangi rasa hikmat kita di dalam bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa-apa yang menjadi hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan acara perlombaan dalam rangka menyambut Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan lancar, dan milad ketiga majelis hadrah Raudhatun Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tetap mewarnai daripada kebun bawah timuk niki untuk syiar salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Bil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
المجرمين